dari Bapak Royantono Situmorang. Pertanyaannya, banyak teman-teman yang bertanya kenapa ya Tuhan itu menjadi manusia. Mohon pencerahannya, Bapak Pendeta. Baik, Pendeta, dipersilahkan, Terima Pendeta. kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak Royantono Situmorang. Dan ini adalah pertanyaan yang sangat masuk akal. Kita tentu perlu mengetahui siapa atau apakah sifat dari Allah itu. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, menurut Kejadian pasal yang ketiga, siapa yang datang ke Taman Eden untuk mencari manusia? Karena menurut Alkitab, kita baca saja, walaupun saya percaya pemirsa mengetahui ayat-ayat ini, bahkan cerita ini sering diulang. Sifat manusia dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi sifat manusia itu adalah pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka ingin untuk menyembunyikan diri mereka, menjauhkan diri mereka dari Allah, dari hadirat Allah. Tetapi apa sifat Allah? Sifat Allah dalam ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Jadi manusia bersembunyi, manusia sudah jatuh dalam dosa, ia ingin untuk menjauhkan diri dari Allah, tetapi Allah adalah Allah yang mencari. Allah datang dan bertanya, "Di manakah engkau?" Sekalipun Allah tahu di mana mereka berada, waktu ia bertanya, "Di manakah engkau?" sudah tidak jauh dia dari mereka, dia tahu mereka sedang berada di antara pohon-pohonan di taman itu. Tetapi kedua ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang ingin datang dekat dengan manusia, dan dia mau mencari manusia. Manusia setelah berbuat jahat berusaha untuk bersembunyi. Lari ke sana, lari ke sini, bersembunyi di sana, bersembunyi di sini, sampai kena tangkap. Kalau Allah sifatnya mencari, tetapi tujuannya untuk apa Allah mencari? Ada ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Melvin, tolong bacakan ayat ini. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Pasal yang ke-19. Ayat yang ke-10. Oke, bentar. Baik, Sudah ketemu ayatnya? sudah. Silakan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Jadi pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa, dan memang upah dosa itu adalah maut, tetapi anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana ia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang? Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah karunia keselamatan melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Bagaimana ia datang ke atas dunia ini? Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Filipi pasal yang kedua, kita mulai baca ayat yang ke-5. Mungkin Jeffrey tolong bacakan ayat ini. Filipi 2 ayat 5. Kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 mulai. Baik, Pendeta.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan sampai ayat yang ke-8. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia yang adalah Allah mengambil rupa seorang manusia. Dia bukan hanya menyamar, tetapi dia menjelma. Dia menjelma. Dan penjelmaannya ini digambarkan di dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8. Yohanes Coba 1 kita ayat buka. 8. Yohanes pasal 1, kita baca di ayat yang ke-14. Baca ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada waktu Allah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, maka betul-betul dia merasakan semua, bukan hanya membayangkan, tapi dia merasakan bagaimana kehidupan manusia itu. Bagaimana manusia berjuang di dalam kehidupannya, bahkan melawan dosa. Makanya ada cerita di dalam Matius pasal yang keempat, bagaimana setan datang untuk mencobai Tuhan Yesus, mengharapkan supaya Tuhan Yesus jatuh. Ada 3 pencobaan yang diberikan oleh setan kepada Tuhan Yesus, dan kita tahu apa saja pencobaan-pencobaan itu. Tetapi sekalipun ia hidup dalam rupa manusia, sebagai manusia, sama dengan manusia, di mana ia menderita lapar, di mana ia menderita haus, di mana ada rasa sakit, ada rasa mengantuk, ada rasa letih. Dan ayat-ayat Alkitab mendukung bagaimana Tuhan Yesus naik ke atas perahu karena dia sudah letih, lalu kemudian dia tertidur di dalam perahu. Bagaimana juga ia bertanya kepada murid-muridnya, apa ada makanan kita? Bagaimana pada waktu dia ada di atas salib, lalu kemudian dia mengatakan, aku haus. Bagaimana pada waktu ia ada di tepi atau di pinggir perigi atau sumur Yakub, lalu ada seorang perempuan Samaria datang lalu dia meminta air. Ya. Bagaimana ia betul-betul merasakan hal-hal atau kelemahan-kelemahan fisik manusia. Nah, ayat di dalam Ibrani pasal yang keempat mengatakan sebagai berikut. Coba kita buka Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat 15. Ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ia bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Makanya Allah menjelma menjadi manusia, agar dia boleh menanggung kutuk dosa yang ditanggung oleh, atau yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Apa yang tidak bisa dipertahankan oleh Adam yang jatuh dalam dosa, Yesus bisa lakukan. Ia datang sebagai seorang manusia, hidup dengan kelemahan-kelemahan fisik manusia, dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Itu semua dalam rangka
mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena ia ingin untuk dekat dengan manusia. Tapi untuk dekat dengan manusia, apa yang harus dilakukan? Karena coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-20. Keluaran 33 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tidak ada orang, kita orang berdosa, yang memandang wajah Allah lalu dapat hidup. Itulah sebabnya Allah menjelma menjadi manusia. Lalu Allah menjelma menjadi manusia agar dia boleh turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Allah menjelma menjadi manusia agar supaya Yesus Kristus memberikan teladan hidup, bagaimana hidup di dalam penurutan dan penyerahan kepada Allah. Di mana ia bukan hanya saja mengajar orang bagaimana itu berdoa, tapi ia juga sebagai manusia menggunakan waktunya untuk berdoa. Dia bukan hanya mengajar manusia bagaimana menghadapi pencobaan, tapi dia sendiri menghadapi pencobaan, dicobai, tetapi ia tidak berdosa. Dia tidak mau membiarkan manusia yang menanggung maut itu. Itulah sebabnya dia datang di atas panggung manusia, di mana di atas panggung manusia yang manusia akan menghadapi maut. Di atas panggung manusia itulah Allah yang menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Itu sungguh luar biasa kasih Allah. Kalau mau dijawab secara singkat, mengapa? Karena kasih-Nya. Terima kasih.